para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam, Rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkasparas, ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso, saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu hal yang sekiranya memang perlu saya sampaikan, karena pertimbangan saya ingin melindungi teman-teman, sahabat semua, termasuk para pemirsa, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana. Pada hari ini, tepat Senin Kliwon, pukul 12:03, kira-kira 1 jam yang lalu, Mahapatih Gajah Mada rawuh dan kemudian memberikan suatu informasi akan suatu potensi bencana alam, terutama gempa bumi. Ini merupakan jawaban dari leluhur, karena saya beberapa hari ini melihat berbagai tanda berupa fenomena alam yang saya baca sebagai sebuah bahasa alam, bagaimana cara alam semesta memberikan informasi kepada seluruh makhluk hidup. Namun saya juga masih tetap harus mengasah ketelitian dan kecermatan saya pribadi dalam membaca segenap pertanda alam. Maka saya ingin memastikan bahwa apa yang saya lihat ini tidak keliru atau tidak meleset. Oleh sebab itu saya juga meminta para leluhur untuk memberikan afirmasi atau memberikan koreksi apabila yang telah saya baca dan saya lihat itu adalah salah atau keliru menafsirkan. Bahwa beberapa hari yang lalu, kira-kira 2 pekan yang lalu, saya marak sowan ke Ki Ageng Giring, dan di sana saya melihat adanya pertanda akan terjadi banjir besar dan gempa bumi. Kemudian disusul setelah itu beberapa hari kemudian muncul berbagai pertanda alam yang tersirat di langit atau di angkasa berupa konfigurasi awan yang menandakan suatu potensi gempa bumi yang cukup besar bisa terjadi. Kemudian mengenai arahnya, ya, saya melihat arahnya yang lebih dominan itu sebagian di timur dari tempat saya berada atau dari wilayah Jogja, itu melihat posisi potensi bencana alam yang mungkin terjadi dalam waktu dekat itu ada di sisi timur, arah timur dari Jogja, mungkin bisa Jawa Timur, termasuk terus ke timur sana, ke wilayah Indonesia Tengah ataupun Timur. Namun demikian bukan berarti sisi barat aman, ya, karena justru saya melihat untuk sisi barat, terutama kalau saya melihat dari Jogja, melihat wilayah barat, ya bisa Kebumen, Cilacap, kemudian Pangandaran, Ciamis, Banjar, terus sampai ke Banten, Selat Sunda, hingga wilayah Sumatera. Di sini justru saya melihat beberapa kali pertanda alam yang menyiratkan bahwa potensi bencana di sana berupa gempa bumi yang cukup dahsyat sangat mungkin terjadi pada waktu beberapa hari atau beberapa pekan ke depan. Dan saya melihat potensi-potensi itu ada di wilayah barat, selatan Pulau Jawa bagian barat hingga ke Selat Sunda, terutama di tepi pantai hingga ke wilayah atau teritori lautan yang tepatnya berada di Samudra Hindia atau selatan Jawa. Nah, dari segenap kekhawatiran saya itu beberapa hari ini yang terus bergejolak diiringi dengan pertanda adanya hawa yang sangat panas induksi tektonik. Ketika saya menyalakan AC dan masuk ke dalam suatu ruangan, ternyata benar pertanda induksi tektonik itu sangat kuat. Karena apa? Hawa panas akibat adanya induksi tektonik yang sangat terasa di kulit, seperti rasa gatal, panas, perih, seperti kena air cabai atau kena debu gabah. Meskipun kita masuk ke dalam ruangan, apa yang kita rasakan itu tetap terasa. Nah, itu memberikan sinyalemen kuat bahwa hawa panas seperti itu memang berasal dari induksi tektonik. Saya pribadi merasakan di sekitar telinga kanan kiri seperti panas sekali, seperti diolesi balsem. Nah, itu merupakan suatu sinyalemen juga. Kemudian dari semua kekhawatiran dan segenap pertanda alam yang beberapa hari ini saya rasakan kok semakin kuat. Baru saja kira-kira 1 jam yang lalu Mahapatih Gajah Mada rawuh dan kemudian memberikan penegasan atau memberikan konfirmasi bahwa memang potensi gempa besar itu ada, dan
kemungkinan dalam waktu dekat ini akan muncul gempa yang cukup besar di wilayah barat, terutama di wilayah teritorial pantai atau tidak jauh dari daratan. Namun saya tidak melihat adanya kemungkinan potensi tsunami ya, karena dari bahasa alam yang saya lihat itu tidak menimbulkan atau tidak menampakkan adanya pertanda gempa bumi yang diiringi atau disusul dengan tsunami. Dan saya tadi juga menanyakan langsung kepada Mahapati Gajah Mada apakah ada kemungkinan tsunami menyusul gempa bumi itu. Beliau juga menegaskan tidak. Jadi saya di sini saya cukup ya berkurang ya rasa was-was saya karena tidak diiringi oleh adanya tsunami. Meskipun terjadi gempa yang cukup besar, dan jika gempa itu terlalu dekat di daratan bisa saja menimbulkan kerusakan di darat. Semoga tidak terjadi. Namun demikian, apabila itu terjadi, mudah-mudahan ya kita harapan terbaik, semoga tidak ada korban jiwa dan kerusakan-kerusakan yang terjadi bisa diminimalisir. Kita semua sebagai pelaku spiritual yang sudah mampu memahami tata hukum keseimbangan alam, tentu saja yang namanya bencana alam itu tidak perlu dihilangkan, ataupun kalau bisa manusia melakukan gempa bumi ataupun bencana alam yang lainnya tidak perlu untuk dianulir, tidak perlu untuk dicegah supaya tidak terjadi kalaupun manusia mampu. Karena segala macam bencana alam itu merupakan proses tata hukum keseimbangan alam, bagaimana alam semesta ini menata pola-pola keseimbangan yang sudah bergeser. Ibaratnya begini, timbangan yang digital maupun manual itu saja perlu dilakukan kalibrasi atau dibuat balance lagi ya, karena ada pergeseran-pergeseran atau gesekan. Itu kalau di dalam mekanisme kendaraan ya ada metode spuring dan balancing. Maka dalam timbangan juga ada kalibrasi, termasuk alam semesta ini apabila tata hukum keseimbangan alam sudah mulai tidak match ya, karena berbagai faktor, maka perlu dilakukan kalibrasi, perlu dilakukan spuring dan balancing. Oleh sebab itu bencana alam apapun bentuknya, itu merupakan upaya alam semesta ini untuk melakukan kalibrasi ataupun spuring balancing, kalau kita umpamakan seperti itu. Jadi itu tetap merupakan suatu berkah dan anugerah. Hanya saja ini merupakan berkah dan anugerah yang bisa jadi tidak langsung. Artinya berkah anugerah itu akan terjadi beberapa saat kemudian setelah terjadi bencana alam. Misalnya gempa bumi itu mampu menyuburkan tanah, mampu membuat pola-pola cuaca kembali normal, curah hujan menjadi cukup banyak dan kemarau tidak terlalu kering. Itu karena adanya efek gempa bumi. Itu bisa memberikan dampak positif sampai ke arah sana. Yang penting kita bangsa manusia harus pandai melakukan langkah antisipasi, yaitu dengan cara mitigasi bencana. Kita diberikan suatu informasi tentang apa yang akan terjadi, itu sangat berguna untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah mitigasi bencana, sehingga kita bisa meminimalisir risiko, kita tidak terkena dampaknya, kita bisa meminimkan dampaknya, dan selanjutnya kita bisa mengambil manfaat positifnya. Jadi begitu cara kita memahami fenomena alam ataupun bencana alam yang menimbulkan risiko kerusakan maupun tidak. Kita harus bijak sebagai manusia, harus mampu nggayuh kawicaksanaan Gusti. Kita melihat dan memahami bahwa fenomena alam tidak selalu menjadi bencana. Fenomena alam akan menjadi bencana ketika manusia ceroboh, ketika manusia ndablek, tidak mau membaca pertanda alam, tidak mau melihat ke depan, tidak mau memprediksi, bahkan anti dengan ramalan. Karena apa? Pemahaman yang tidak pas, sehingga ramal-meramal dianggap sebuah atau dianggap sesuatu yang menyesatkan. Sebagian orang menganggap bahwa kehendak Tuhan bisa didahului oleh manusia, tapi itu merupakan suatu pendapat yang sangat tidak masuk akal, bahkan konyol, atau pendapat yang lucu sekali. Mana ada Tuhan sejati
yang kehendaknya bisa didahului oleh manusia. Saya kira tidak ada Tuhan-Tuhan yang seperti itu, kecuali Tuhan palsu yang hanya ada bersemayam di dalam pikiran manusia masing-masing. Saya pribadi tidak alergi dengan ramalan-ramalan yang dilakukan oleh orang-orang, apalagi ramalan yang dilakukan oleh BMKG. Tentu saja itu ramalan yang sangat bisa dijelaskan dan sangat bermanfaat untuk melindungi atau menjaga keselamatan warga masyarakat. Karena itulah tugas BMKG salah satunya untuk melindungi masyarakat supaya bisa melakukan langkah antisipasi dan melakukan mitigasi bencana setiap fenomena alam yang terjadi atau yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Itulah fungsinya prediksi ataupun ramalan, sangat positif. Maka saya anjurkan para pemirsa, jangan antipati, jangan alergi terhadap ramalan. Berpikirlah secara positif, dan tidak ada Tuhan yang kehendaknya bisa didahului oleh manusia. Bahkan Anda meramal 1 miliar tahun ke depan pun tentu saja kehendak Tuhan sudah lebih dari itu. Maka benahilah mindset yang tidak pas itu, bahwa Tuhan bisa didahului kehendaknya. Oleh karena itu, jika Anda punya pandangan seperti itu, maka selesailah cara Anda memahami apakah ramalan itu merupakan bentuk pelanggaran aturan agama ataupun adat istiadat. Tentu saja tidak ada. Dengan catatan, benahi dulu, koreksi dulu pola pikir seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kehendak Tuhan tidak bisa didahului oleh manusia manapun sampai kapanpun juga. Demikian yang bisa saya sampaikan pada para pemirsa. Mudah-mudahan seluruh pemirsa yang budiman dimanapun saudara berada selalu sehat bergas waras, dinaungi oleh energi keselamatan, ditajamkan mata hatinya, mata batinnya, sehingga bisa melihat apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, dan lakukan mitigasi bencana sebaik mungkin sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh pemerintah yang berwenang. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira Janingrat lebur ning pangastuti, rahayu sagung titah dumadi.